Selamat datang di video asesmen kompetensi minimum bersama saya Astuti Vidya Utami Sarjana Pendidikan dari instansi SD Negeri 7 Sragen. Asesmen kompetensi minimum apa itu? Asesmen kompetensi minimum adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Perbedaan UN dan AKM. Perbedaan UN dan AKM. Periode tes per murid UN 4 hari, AKM 2 hari. Metode pelaksanaan UN semi-online, AKM full online supervised dan semi-online offline. Metode penilaian UN computer based test, AKM computerized multi-stage adaptive testing. Spesifikasi minimal infra sekolah UN server sekolah, komputer klien, BY, AKM tidak pakai server sekolah. Tujuan AKM, ekspektasi dan hasil. Yang pertama, tujuan AKM adalah untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Yang kedua, ekspektasi dan hasil AKM. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Komponen instrumen AKM. A. Literasi membaca. Komponen instrumen AKM. B. Numerasi. Ruang lingkup pengembangan soal AKM meliputi numerasi dan literasi, membaca peserta didik di kelas 2, 4, 5, 6, 8, 10, dan 11. Level 1, kelas 1 sampai 2. Level 2, kelas 3 sampai 4. Level 3, kelas 5 sampai 6. Level 4, kelas 7 sampai 8. Level 5 kelas 9 sampai 10, level 6 kelas 11 sampai 12. Bentuk soal AKM. Pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, uraian. Distribusi soal AKM. Pengembangan soal AKM. Literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu. Numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
Konten teks literasi membaca. Konten teks dikelompokkan menjadi dua, yaitu teks sastra dan teks informasi. Distribusi soal AKM berdasarkan konten teks pada setiap jenjang. Konten teks informasi kelas 5 50%, kelas 8 60%, kelas 11 70%. Konten teks sastra kelas 5 50%, kelas 8 40%, kelas 11 30%. Apa itu teks sastra dalam konten teks literasi membaca? Jawabannya, teks sastra atau fiksi naratif adalah karya imajinatif yang mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia yang sudah dipadukan dengan imajinasi atau subjektivitas pengarang untuk kepentingan hiburan. Apa itu teks informasi dalam konteks teks literasi membaca? Jawaban, teks informasi atau teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan data-data faktual, peristiwa-peristiwa, dan sesuatu yang lain yang benar-benar ada dan terjadi dalam kehidupan. Konteks teks literasi membaca mencakup 3 konteks, yaitu A. Konteks personal, B. Konteks sosial budaya, dan C. Konteks saintifik. Distribusi soal AKM berdasarkan konteks. Konteks personal kelas 5 60%, kelas 8 40%, kelas 11 30%. Konteks sosial budaya kelas 5 30%, kelas 8 40%, kelas 11 40%. Konteks saintifik kelas 5 10%, kelas 8 20%, kelas 11 30%. Konteks personal, isi bacaan pada konteks personal dapat berupa hobi, cita-cita, peristiwa atau pengalaman pribadinya, memilih atau menentukan gaya hidup, pekerjaan atau profesi, dan lain-lain yang bersifat personal atau individual. Konteks sosial budaya, isi bacaan pada konteks sosial budaya dapat berupa transportasi publik, permainan tradisional, perekonomian, kebijakan publik, makanan khas, tarian, ataupun kebiasaan masyarakat, dan lain-lain yang meliputi sosial maupun budaya. Konteks saintifik, isi bacaan pada konteks saintifik ini dapat berupa ilmu ruang angkasa, ilmu medis atau obat-obatan, kandungan gizi, ilmu fisika, cuaca atau iklim, gejala alam, ilmu biologi, dan lain-lain yang berkaitan dengan ilmiah dan teknologi. Level kognitif literasi membaca. Yang pertama, menemukan informasi. Kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik adalah menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu gagasan atau informasi eksplisit dalam teks. Yang kedua, memahami. Pembaca diharapkan dapat mengolah apa yang telah dibaca sehingga timbul sebuah pemahaman dalam dirinya dari teks. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi. Peserta didik diminta mampu untuk menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa, dan unsur-unsur dalam teks. Konteks AKM numerasi dikategorikan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Pertanyaan pertama, apa arti personal dalam konteks teks AKM numerasi? Jawabannya, konteks yang berfokus pada aktivitas seseorang, keluarganya, atau kelompoknya. Diharapkan peserta didik dapat mengenali peran matematika dalam kehidupan pribadi mereka. Pertanyaan kedua, apa arti sosial budaya dalam konteks AKM numerasi? Jawabannya, konteks yang meliputi masalah sosial dan kebudayaan. Diharapkan peserta didik dapat mengenali peran matematika dalam hidup sebagai anggota komunitas yang konstruktif.
Pertanyaan yang ketiga, apa arti saintifik dalam konteks teks AKM numerasi? Jawabannya, konteks yang berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Level kognitif numerasi. Konten domain AKM numerasi. Domain konten pada numerasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Bilangan, 2. Geometri dan pengukuran, 3. Aljabar, 4. Data dan ketidakpastian. Bentuk pelaksanaan AKM. AKM nasional berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11 ditentukan oleh Kemendikbud. Pelaksanaan terstandar oleh pusat. AKM kelas, fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Peserta didik kelas 2, 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru, pelaksanaan oleh guru di kelas. Alokasi waktu AKM jenjang SD. Alokasi waktu AKM jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Tindak lanjut sekolah dengan hasil AKM. Sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas SD, SMP, SMA, atau SMK. Guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Alur yang pertama, buka website gurubelajar.kemendikbud.go.id. Kedua, pilih program guru belajar seri AKM. Yang ketiga, pilih mulai belajar. Keempat, masukkan akun SIM PKB. Kelima, pilih seri AKM. Keenam, selesaikan setiap tugas dalam seri AKM. Yang ketujuh, memperoleh sertifikat.